Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Rahasia Sehat Aprianto. Dan kali ini aku akan membahas tentang seputar keracunan makanan dan cara mengatasi keracunan makanan tersebut. Nah, penting juga saudara untuk kita ketahui ketika kita keracunan makanan dan cara mengatasi keracunan makanan tersebut, untuk mengantisipasinya ya, supaya racun-racunnya di dalam tubuh kita bisa keluar. Oke, lanjut terus. Oke saudara, penting juga untuk kita ketahui bahwa setiap makanan itu sebenarnya belum tentu sehat, karena ada beberapa makanan juga yang bisa membuat tubuh kita ini keracunan, bahkan membuat tubuh kita menjadi tidak sehat, bahkan bisa menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, demam tinggi, diabetes. Nah, itu akibat dari makanan yang kita konsumsi gitu kan. Nah, bahkan juga bisa membuat keracunan tubuh kita sehingga bisa menyebabkan mual, lemas, muntah-muntah. Nah, itu adalah salah satu keracunan dari makanan yang kita makan. Nah, semua itu disebabkan oleh adanya bakteri, virus yang mengendap di dalam makanan tersebut gitu kan. Nah, jadi penting banget saudaraku untuk kita ketahui bahwa makanan-makanan yang kita makan itu penting banget untuk kita perhatikan, dan kita ketahui bahwa makanan itu layak nggak untuk kita konsumsi, masih bagus nggak untuk kita makan gitu kan. Ya, jadi penting banget ya saudara untuk kita ketahui. Namun penting juga untuk kita mengetahui cara mengatasi makanan-makanan tersebut, apalagi ketika kita keracunan. Nah, penting banget untuk kita ketahui cara mengatasi keracunannya tersebut gitu kan, supaya kita bisa sembuh dan tidak bisa terkena lagi gitu kan, dan tidak mengulangi lagi keracunan oleh makanan yang kita makan itu. Nah, kali ini di video ini aku akan menjelaskan sebagian informasi kepada kalian saudaraku tentang cara mengatasi makanan dan diri kalian yang keracunan oleh makanan gitu kan. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita keracunan makanan. Nah, biasanya kan ketika kita keracunan makanan itu otomatis biasanya kalau diare atau mencret itu banyak banget mengeluarkan cairan. Nah, yang pertama ini harus kita lakukan yaitu memperbanyak minum air putih. Kenapa memperbanyak minum air putih? Karena ketika kita banyak namanya mencret atau diare, itu biasanya dehidrasinya begitu tinggi, maksudnya kita benar-benar kehilangan cairan. Nah, untuk minum air putih ini yang disarankan, tidak disarankan untuk minum air yang lain, minum kopi, minum minuman yang berwarna, misalnya gitu. Nggak disarankan untuk minuman seperti itu dulu, karena itu tak mau memperparah akan racunnya di dalam tubuh kita yang disebabkan oleh diare dan mencret tadi ya. Nah, itu nggak disarankan banget, apalagi minuman yang beralkohol itu sangat tidak disarankan, karena itu tidak baik ketika kita sedang mengalami keracunan di perut kita sedang mengalami mual. Itu nggak bagus banget untuk kita konsumsi ya. Jadi yang bagus itu adalah memperbanyak minum air putih yang secukupnya, supaya mengembalikan lagi secara perlahan akan dehidrasi di dalam tubuh kita. Nah, jadi penting banget ya saudaraku untuk diketahui hal yang pertama ini, supaya keracunannya lambat laun akan menghilang dari tubuh kita dan kita bisa sembuh kembali ya. Itu hal yang pertama yang harus kita ketahui. Terus hal yang kedua, cara mengatasi keracunan makanan ini. Nah, hindari makanan yang mengandung banyak bumbu. Jadi ketika kita keracunan itu oleh makanan-makanan yang kita makan, itu harus menghindari banget yang namanya makanan yang mengandung banyak bumbu ya, seperti makanan pedas, makanan asin gitu kan. Itu tidak disarankan banget. Atau makanan-makanan yang berat dengan akan serat, lemak, karbohidrat. Nah, itu tidak disarankan dulu untuk kita makan ketika kita sedang keracunan makanan. Nah, makanlah makanan yang rendah serat, rendah lemak, dan rendah karbohidrat ya, seperti makan bubur. Nah, yang tidak dicampuri dengan bumbu yang lain gitu kan, hanya bubur biasa, supaya gampang untuk dicerna, gampang untuk diserap oleh tubuh kita. Nah, jadi penting banget teman-teman, saudara semua, untuk kita ketahui hal yang kedua ini, bahwa ketika kita keracunan tidak disarankan untuk makan makanan yang berbumbu ya, yang terlalu banyak, karena itu bisa memperparah akan
organ pencernaan kita dan akan memperparah lagi untuk keracunan makanan tersebut. Nah, jadi penting sekali untuk kita secara bijak mengkonsumsi makanan-makanan yang kita telah makan. Nah, ini penting banget. Hal yang kedua harus kita ketahui, yaitu menghindari ya makanan yang banyak mengandung bumbunya. Itu tidak disarankan ketika kita keracunan. Terus hal yang ketiga yang perlu untuk kita ketahui, cara mengatasi tubuh kita ketika kita keracunan oleh makanan. Nah, cobalah untuk konsumsi air jahe. Jadi air jahe ini bisa juga membuat pencernaan kita bisa pulih kembali. Biasanya kan kalau kita keracunan makanan itu mual gitu kan, muntah-muntah, dan biasanya mencret, kena penyakit diare. Nah gitu kan, itu adalah salah satu masalah atau akibat dari makanan yang beracun tadi yang kita makan dan kita bisa keracunan. Nah, dengan minum air jahe ini salah satu peredam pencernaan kita, bisa meningkatkan kembali metabolisme dalam tubuh kita, meningkatkan juga probiotik dalam tubuh kita. Nah, salah satu juga bagus untuk kita konsumsi adalah minum yogurt ya. Yogurt ini adalah salah satu minuman yang bagus juga untuk kita konsumsi gitu kan. Nah, tapi saudaraku, teman-teman, sebelum kita melakukan hal seperti ini, lebih baik juga untuk konsultasikan dulu ke dokter supaya kita tahu apa aja yang harus kita lakukan untuk kedepannya ya. Tapi dengan ini aku juga bisa berbagi informasi kepada kalian tentang seputar kesehatan ini supaya bermanfaat. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yang harus kita ketahui dari mengatasi keracunan tersebut ini, nah istirahatlah yang cukup gitu kan. Jadi penting banget untuk kita beristirahat, karena kan penting banget untuk kita kembali namanya meredahkan penyakit itu. Dengan beristirahat kita bisa kembali, tubuh kita ini cepat lambatnya akan beroperasi secara baik kembali gitu kan. Nah, jadi tidak disarankan banget untuk kita keluyuran, untuk kita pergi kemana-mana ketika kita mengalami keracunan makanan. Lebih baik kita beristirahat, entah itu 1 hari atau 2 hari gitu kan, untuk beristirahat dulu ya. Nah, penting banget juga untuk kita ketahui hal ini, karena kan ada beberapa penyakit yang membuat kita bisa demam tinggi, bisa meriang, dan bisa membuat otot kita secara lemes. Ini adalah penyakit-penyakit yang benar-benar harus kita konsultasikan ke dokter gitu kan. Nah, jadi bagi saudaraku atau teman-teman yang mengalami penyakit tersebut, sangat disarankan untuk konsultasikan langsung ke dokter ya, ke dokter terdekat rumah Anda gitu kan. Nah, itu yang aku bisa bagikan di video aku di kali ini. Semoga apa yang telah aku sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semuanya teman-teman, dan bisa memberikan masukan, dan ketika kalian sakit atau keracunan makanan bisa dicoba untuk hal ini ya, atau langkah-langkah yang aku telah kasih tadi kepada kalian. Oke? Sekian dulu untuk informasi yang aku bisa sampaikan kepada kalian. Tetap selalu support juga channel aku ya, supaya aku bisa menambahkan konten-konten yang baru di video aku yang selanjutnya. Dan aku juga semakin hari semakin banget semangat untuk buat konten-konten yang bagus dan memberikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Oke, salam sehat buat kita semuanya. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Bye-bye.